bagaimanapun caranya, bantu saya keluar dari sini. Saya nggak mau di penjara, Pak. Tapi kira-kira siapa pelapor dalam kasus ini? Apa Anda tahu atau kenal? Banyak orang yang benci sama gue. Tapi gue rasa selama ini gue selalu bertindak hati-hati dan gak meninggalkan jejak bukti. Jadi kira-kira siapa yang berani main-main sama gue kali ini? Gitu. Gue sempet gak ngira sih. Jadi itu alasannya selama ini lo minta duit ke gue, morotin gue karena lo mau kabur dari Ariana, Saka, dan Selin. Tuh, lo pintar sekarang. Ini pasti ulah si Riri. Pantesan aja saya itu kemarin ditangkap di kontrakan. Ini gara-gara ulah dia. Dia sengaja udah cepuin saya, Pak. Awas aja loh, Ri. Halo Rin. Halo Mbak, Mbak gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat kok. Kamu gimana? Baik juga kok Mbak. Oh ya Mbak, aku rencananya pengen main ke kontrakannya Mbak Riri. Boleh nggak Mbak? Ada yang mau aku obrolin sih sama Mbak Riri. Gue jadi gak enak. Jadi sekarang ini aku udah gak di kontrakan, Rin. Mas Galvin ngajakin aku tinggal sementara gitu di hotel. Oh ya? Hah, berarti Mbak Riri sama Galvin udah baikan dong? Udah baikan. Sejak aku kirim rekaman Coki, Mas Galvin ngajakin aku ngobrol, ketemu sama aku. Jadi nyelesain masalah. Aduh, aku senang banget Mbak. Aku senang banget dengarnya. Syukurlah kalau gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Riri tinggal di hotel mana? Ya udah deh, nanti aku share location biar kamu bisa kesini ya. Oke Mbak. Oke, see you ya Mbak. Thank you, Rin. See you. Hah, gue beneran sendirian nih. Bisa-bisanya mereka pacaran berdua mulu. Boy, hati-hati loh. Biasanya kalau berduaan, yang ketiga setan. Iya, yang ketiga kan. Berarti dia yang setan. Iya. Iya yang setan berarti, Bon. Iya juga ya. Apa namanya? Nah, nih. Udah jadi minyak. Makan dulu. Thank you, Bon. Ikhlas nggak nih? Bon, ini garpunya mana? Gue makan pakai apa? Pakai tangan. Sebentar. Suka tanggung ya dia kalau ngasih ya. Iya. Pedas gak ya kamu? Pedes. Kamu jangan makan pedas loh. Nggak apa-apa, aku suka pedes. Ini nyonya. Terima kasih. Thank you, Bon. Makasih banyak ya, Jeng udah mau dengerin curhatan aku dan Jeng udah mau meluangkan waktu untuk aku. Tidak apa-apa, Jeng. Saya juga senang saya bisa punya teman untuk saling cerita. Karena saya sudah lama sekali saya tidak pulang ke Indonesia, jadi saya tidak tahu semua teman-teman saya yang dulu kemana. Anyway, lain kali kita ketemuan lagi ya, Jeng. Kalau ada cerita, kita bisa berbagi cerita. Iya Jeng, Jeng tenang aja. Aku bakalan bantu Jeng untuk ngelawan mantan Jeng yang gak bertanggung jawab itu. Oke, Jeng. Anyway, terima kasih ya untuk undangan hari ini ya. Oke. Aduh, sorry. Oke, enggak kan? Bagus ya? Bagus. Gitu, sobat ada air mancur. Mau foto di situ nggak? Terus sini aja. Hah? Sini aja. Sini. Ya, mana yang bagus? Sini kali yang bagus ya. Bagus nih. Ya udah. Ayo foto. Bentar. Kenapa berantakan ya? Bagus fotonya. Dah. Dah. Ayo. Iya apaan sih, Bona? Lagian berdua mulu. Ingat ya, kita di sini tuh bertiga. Bertiga.
Kenapa gua ngerasa kayak ngontrak nih di sini? Kan dari awal udah gue bilangin, lu gak usah ikut. Sampai sini nyesel lu kan. Lebih baik tuh lu jagain tenda deh sambil nepuk-nepuk nyamuk, ya? Wah, tega kamu Mas. Segitu nggak maunya kamu aku ada di sini sampai kamu suruh aku pacaran sama nyamuk. Jahat kamu Mas. Yuk. Wah! Mana lo? Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Hai Rin. Hai Mbak. Masuk. Iya. Mbak, ini aku bawa sedikit kue buat Mbak Rini. Aduh, repot-repot banget sih. Thank you loh. Nggak repot. Aku seneng loh Mbak, dengar berita Mbak Riri sama Galvin akhirnya baikan. Jadi gimana Mbak? Cerita dong. Gimana reaksinya Galvin pas dia dengar rekamannya Coki? Aduh Rin, reaksinya dia manis banget, so sweet banget. Jadi dia tuh janji bakal jagain aku sama baby kita. Dan kamu tau gak, waktu dia dengerin suara detak jantung babyku, aduh romantis banget. Aku gak bisa nolak sih, aku luluh banget kayak jatuh cinta lagi gitu loh. Oh, so sweet banget. Super seneng dengernya. Padahal aku tuh udah khawatir banget tau sama hubungannya Mbak Riri dan Galvin. Dia itu terpukul banget Mbak, waktu Mbak Riri tinggalin dia. Ya walaupun emang dia sempat kecewa sama Mbak Riri, tapi kelihatan banget loh, dia tuh sayang banget sama Mbak Riri. Makanya dia sedih banget pas denger semua kebohongannya Coki, padahal Coki cuma ngada-ngada. Iya Rin, kamu ada benernya sih. Oh ya, ngomongin soal Coki, aku ada berita baik buat kita. Apa? Jadi Coki kemarin udah ditangkap sama polisi. Serius? Beneran Rin? Iya. Tahu nggak ditangkapnya di mana Mbak? Di mana? Di depan kontrakannya Mbak Riri. Makanya waktu itu aku panik banget Mbak, aku teleponin Mbak, aku takutnya dia udah apa-apain Mbak. Iya sih, jujur aku lega banget denger berita ini. Aku makin lega denger kabar ini. Aku udah gak dikontrakan, Coki ditangkap di kontrakan aku. Aduh, lega deh pokoknya. Iya makanya. Sekarang kita udah bebas dari Coki. Semoga hidup kita jadi lebih tenang ya Mbak ya, gak ada yang ganggu lagi ya. Iya. Pokoknya sekarang aku pengen kita berdua sama-sama fokus, saling support sama kebahagiaan kita masing-masing. Iya Mbak, setuju. Bumi. Hai Pak. Vin, udah pulang? Iya, udah Pak. Ya syukurlah. Mama mana Pak? Mama ya. Kayaknya sih keluar dari tadi siang. Dan nggak tahu dia nggak bilang ke Papa mau kemana gitu. Oh ya? Iya. Kevin? Ma. Ma? Dari mana, Ma? Terserah saya dong, saya mau kemana aja. Lagian kalau kamu punya urusan, emang mau saya gangguin?
Kayaknya mama kamu masih ngambek tuh. Mas, aku kepikiran banget ya Mas sama Mbak Riri. Semoga aja ya mamanya Galvin masih bisa nerima Mbak Riri lagi. Kasihan Thomas, mana lagi hamil. Ya mudah-mudahan ya sayang ya. Mas, tahu nggak? Jadi Tommy, Yuna, sama Bona itu lagi camping. Camping? Seru kan? Ke alam-alam gitu aku jadi pengen deh. Gimana kalau kita rencanain camping juga? Kamu mau aja apa mau banget? Mau banget. Lagi ini buat kamu juga sih Mas. Sebenarnya kan kamu stres pasti. Habis berurusan sama Bu Wiryo, meeting sama Bu Wiryo, ya kan? Kamu butuh relaxation sayang. Let's go. Sebenarnya nggak juga sih sayang. Butuh penyesuaian aja sama Bu Wiryo. Sebenarnya Bu Wiryo itu nggak seperti yang ada di pikiran kita sih. Biasa aja sebenarnya. Dia tuh kayaknya memang udah terbiasa keras di depan semua orang. Karena mungkin dia ini kan pemimpin perusahaan besar. Apalagi perusahaan suaminya. Jadi ya menurut aku sih emang udah pembawaannya aja. Tapi kayaknya sih hatinya nggak terlalu seperti itu sih. Kayaknya ada yang mulai ngefans sama Bu Wiryo. Kamu ngefans ya sama Bu Wiryo ya? Bisa aja. Jadi kamu bener mau camping? Boleh. Kalau kamu mau nanti aku agendain ya. Serius? Ya. Kasih. Jatuh loh kamu. Jatuh. Hari ini waktunya dengan Anda. Yang akan menentukan apakah Anda akan ditahan terus atau saya usahakan untuk penjaminan. Lalu gimana persiapannya? Apakah saya bisa keluar dari penjara? Tenang saja. Saya tidak pernah gagal menangani perkara. Saya pastikan Anda tidak bersalah dan Anda akan bebas. Bagus. Thank you. Sama-sama. Lihat aja Lori. Gue bakal balas berkali lipat lebih menyakitkan buat lo. Dan siapa aja orang-orang yang terlibat yang udah ngejeblosin gue ke penjara. Hai, Bon. Kok lo masuk kerja? Iya, lagian gue cuma ngambil cuti 1 hari. Soalnya niat mau healing, malah gue ngeliat yang mesra-mesraan kayak gitu. Jadi bete gue. Ya udah sih, sabar ya. Iya. Lagian sebenarnya Tommy sama Yuna itu udah pulang dari kemarin. Cuman kan mereka ngambil cuti 2 hari. Jadi ya paling besok baru masuk kerja. Ya udahlah nggak apa-apa, biar mereka istirahat. Tapi harusnya tuh lo juga loh, Bon. Tapi ya karena lo sudah masuk kerja, silakan kembali bekerja. Semangat. Tahu nggak Bayu? Jadi orang yang selama ini bikin saya panic attack dan trauma, sekarang udah ketangkap polisi. Oh ya? Syukurlah kalau gitu. Saya senang mendengarnya. Itu artinya tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Selama tidak ada yang memicu rasa trauma kamu bisa lebih tenang. Karena sekarang tidak ada lagi yang kamu khawatirkan, itu artinya sesi konseling kita juga udah bisa dikira-kira. Oke, bagi saya
Kamu lebih dari sekedar dokter sih. Kamu udah kayak temen saya karena udah curhat, lebih tahu lebih dalam tentang saya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu di luar, jauh lebih enak. Karena bukan lagi statusnya sebagai dokter dan pasien, tapi sebagai teman. Oke. Teman. Oke, Bayu, aku pamit ya. Oke, ya hati-hati di jalan. Oh iya, saya hampir lupa. Kalian tuh tahu tempat camping yang bagus nggak sih di sini? Ariana mau camping, tapi dia nggak mau tempat yang kotor-kotoran gitu. Kamu tau gak sih? Bapak ya, emang sweet banget deh sama Bu Ariana. Sekarang kan udah zaman modern, Pak. Ada istilahnya glamping. Mau camping tapi tetap glam. Glamping. Tapi tempat camping juga kan? Yes. Ini asik juga tuh kalau Ariana saya bawa ke sana ya. Coba aja deh, Bapak cek. Glamping. Gimana, Pak? Pasti Ariana senang kalau dibawa ke sini sih. Makasih ya. Pasnya kayak emang selalu sweet ya sama Bu Ariana. Romantisnya tuh nggak habis-habis gitu. Udah gitu aja ya, Pak. Sisil pamit dulu. Oke, sih. Makasih ya. Ya. Aku harus cari cara buat gagalin acara itu. Gimana pun, mereka nggak boleh pergi berdua aja. Kesenangan Ariana nanti. Kenapa? Ternyata gitu. Kenapa sih suka tiba-tiba datang tanpa kabarin? Emang kenapa sih kamu kayak gini? Aku tuh cuma mau lihat kamu dan bayi kita. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, aku tuh happy, exciting aja. Kayaknya tuh lama banget nggak ketemu sama kamu. Lama banget. Aku ngerti sih, pasti kamu kangen banget sama aku. Ih, pede banget. Emang iya? Ya, aku tuh kangen banget sama kamu, Mas. Aku bawain kamu makanan. Kita makan sama-sama ya? Ayo, let's go. Kamu ngapain aja seharian di sini? Gue nonton TV, main handphone, repeat, diulang. Oh ya? Mas, keputusan aku udah bulat. Aku mau kita tes DNA untuk ngeyakinin mama sama papa kalau aku nih beneran hamil anak kamu. Kakak, kalau menurut aku ya, ide camping kamu tadi itu sebenarnya bagus juga loh buat bonding sama karyawan. Bonding sama karyawan? Iya, maksudnya dengan adanya camping bareng gitu, karyawan tuh jadi makin kompak, makin deket satu sama lain, makin bonding, terus juga makin semangat, makin punya dedikasi buat perusahaan. Jadi maksud kamu kita kayak bikin acara buat karyawan di sini dengan camping gitu? Dan kamu juga kalau mau bisa ajak Ariana sekalian kan, untuk bonding juga sama karyawan. Jadi kamu juga ngatur waktunya nggak ribet, kamu bisa ngelakuin camping sama karyawan, sama Ariana juga. Waktunya jadi barengan. Ide kamu bagus sih, Dit. Soalnya perusahaan Pak Kusuma ini emang jarang banget bikin acara kayak gitu. Coba nanti aku pikirin, tapi ini ide kamu bagus banget. Aku takut lupa nih,
Semuanya kamu copy, kamu kasih ke finance sama jangan lupa kirim ke finance-nya PT Putra Manggala ya. Oke. Seenggaknya aku masih bisa awasin kalian berdua. Dan antipati biar Saka nggak terus-terusan deket sama Ariana. Oke, Dit. Sekarang ya. Oke. Ya, masuk. Hai, Sel. Hai. Kok tumben datang nggak ngabarin gue dulu? Iya, sorry. Sengaja karena gue mau ngasih lo kabar baik. Apa? Gue dapet investor. Dan dia mau invest besar ke Ariana Glow. Oh ya? Serius lo? Serius gue. Nah, dia mau meeting sih, cuma belum ngasih jadwal ke gue. Tapi nanti gue follow up lagi. Yang penting kita siap-siap aja dulu. Oke. Thank you. Gue bersyukur banget. Gue bersyukur banget lo masuk di Ariana Glow lagi. Dan gue yakin banget Ariana Glow pasti bisa lebih maju. Gue juga yakin, amin. Gue juga thank you Rin ya. Lo kasih kepercayaan lagi ke gue. Mau soal pertemanan, soal pekerjaan. Thank you banget. It's okay, bestie. Ribet gak sih ngurusin dua gitu, Ariana Glow, cafe? Enggak lah Rin, kan ada Yuna. Dia bisa handle cafe kok aman. Jadi gue juga lebih leluasa buat ngatur waktunya. Terus si Yuna masih camping gak sih? Gue mau ngajakin anak-anak semuanya buat makan bareng, dinner. Buat syukuran. Syukuran apa? Coki ditangkap. Oke. Itu mah gampang nanti gue langsung ngomong sama Yuna. Paling juga langsung gas anak-anak. Oke. Ya udah kalau gitu, gue mau cek jadwal lo ya ke Sisil. Oke. Bye bestie. Bye, bestie. Thank you. Gue senang banget deh kita bisa ngumpul bareng-bareng kayak gini. Thank you ya, karena udah ngosongin, udah tutup kafe khusus buat kita hari ini. Anytime, Rin. Cuma tuh kita harus banget ya makan-makan kayak gini. Pas banget Coki masuk penjara. Enggak juga, sebenarnya kita bisa ngumpul kok next time, ya kan? Kita harus cari waktu bareng-bareng supaya persahabatan kita tuh lebih erat. Sekarang kita cheers. Permisi. Lo ngapain masih bisa masuk ke kafe gue? Wah, anyway ini seru banget ya lagi pada ngumpul semuanya. Kok gue gak ada aja sih?
Bukannya lo udah masuk penjara, Coki? Kenapa bisa ada di sini? Gak segampang itu Arena sayang. Kalian semua nggak usah deh repot-repot buat ngejeblosin gua ke penjara. Karena itu nggak akan mungkin terjadi. Sayang, aku yakin kamu lebih kuat daripada ini, sayang. Ri, enggak. Aku nggak setuju. Ri, gini. Keputusan kamu itu berbahaya dan beresiko untuk anak kita, Ri. Aku nggak bisa kayak gini. Mendingan kita cari cara lain aja ya. Misalnya cari dokter yang bagus, yang bisa menentukan anak ini anak aku atau bukan. Tapi bukan dengan tes DNA, nggak mau aku. Enggak mas, nggak ada cara lain. Cara satu-satunya ya tes DNA untuk ngeyakinin mama, ngeyakinin papa, bikin masalah ini tuh selesai. Iya aku ngerti sayang, tapi bukan dengan cara berbahaya seperti ini. Ayo dong mas, sekali ini aja ya. Sayang, aku akan pikirin ini matang-matang ya, oke? Tapi ini belum pasti loh. Kamu jangan berharap banyak dari keputusan aku. Pokoknya kamu jangan banyak pikiran, kamu relax aja. Aku nggak mau kamu dan baby kita nanti jadi sakit atau kenapa-napa. Ya. Ya, makan yuk. Kamu yang hadapin atau aku yang hadapin? Mungkin lo bisa gampang keluar dari penjara, Coki. Tapi gue bisa cari 1000 alasan buat masukin lo ke penjara lagi. Karena di situ satu-satunya tempat yang layak buat lo. Lo boleh ngobrol sama istri gue, Cok. Tapi lo nggak pantas buat sedekat itu sama Ariana. Ini propertinya Sally. Jadi sekarang lo keluar. Lo tenang aja, Kak. Gue bisa pergi dari sini. Tapi gue gak akan tinggal diam atas semua perlakuan kalian semua ke gue. Kurang ajar. Mereka kayaknya senang banget gue masuk penjara. Lihat aja nanti. Tunggu pembalasan gue.
Terus kalau kita nggak tes DNA, gimana caranya mama sama papa bener-bener percaya sama Riri kalau Riri bener-bener hamil, bener-bener ngandung anaknya Mas Galvin? Mas, kita mau sampai kapan sih di hotel kayak begini? Kita mau sampai kapan memperpanjang masalah ini? Nggak selesai-selesai. Kalau memang kita ada masalah, harusnya kita selesaiin dong. Kalau diperpanjang bisa makin runyam. Kamu percaya deh sama aku. Aku udah siap 100% kalau kita lakuin tes DNA. Aku yang nggak siap, Ri. Aku nggak siap kehilangan anak untuk kedua kalinya. Walaupun yang pertama itu bukan anak aku. Jadi gini, sambil nunggu kita bisa bujukin mama, gimana kalau kita sewa rumah aja? Kok sewa rumah sih? Rumah kita yang kemarin gimana? Ya, jangan rumah yang dulu dong sayang, itu kan fasilitas kantor. Aku nggak mau pakai itu. Aku pengen rumah sendiri. Aku nggak peduli kalau harus ngontrak, bener. Kalau kita punya rumah sendiri, kamu nggak perlu lagi tuh nggak enak sama mama. Dan mama nggak perlu lagi ikut campur urusan kita. Semua kita yang ngurus, kita yang ngatur. Ya. Udah, kamu tenang aja. Kita cari cara bareng-bareng ya untuk bujuk mama. Ya sayang. Makasih banyak ya. Kamu udah paham sama posisi aku. Sama-sama. Senyum dong. Kita makan ini. Ayo. Nasi goreng. Iya. Sini aku suapin kalau kamu mau makan. Kamu kan kadang-kadang suka manja. Man, jangan dikerjain. Iya, oke. Iya, lama banget sih. Cepetan. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih? Ih, astaga. Pedro, apaan sih? Oh gitu, ya udah nggak mau bantuin aku. Nggak apa-apa kan udah nggak mau bantuin aku. Nggak usah lagi nganter-nganterin aku belanja, ya? Hah? Kalau orang mau ngoper itu lihat dulu. Aku tuh udah iniin tangannya apa belum? Jangan kebira. Bangun. Kalau setengah hati tuh nggak usah beres. Beresin. Nih, ambil, pegang. Kejar. Ih, cepetan. Sini, bawa sini. Are you okay? Kamu oke, Mas? Udah nggak apa-apa. Thank you ya kalian semua udah jagain gue. Udah lanjut aja. Aku telepon polisi ya. Udah, kamu mendingan nggak usah telepon polisi. Aku nggak apa-apa. Bener ya? Kamu hebat. Udah Rin, lo tenang aja. Selama lo di cafe ini, kita semua itu bakal jagain lo. Pokoknya lo nggak perlu takut lagi kalau si Coki itu datang lagi. Oke? Thank you. Thank you ya udah jagain gue sekarang. Malam, Pak. Ma, mau sampai kapan sih? Mama ini diemin Papa seperti ini. Maafin Papa deh, Papa salah. Dan Papa janji, Pak, tidak akan mengulangi hal ini lagi. Papa akan berubah. Alah. Di mulut aja kamu bilang berubah, sadar. Saya yakin ya, habit yang kayak gitu nggak akan bisa hilang. Sekarang aja kamu bisa bilang mau berubah.
tapi minggu depan kamu akan kumat lagi. Kamu akan lakukan kesalahan kamu yang sama. Mama saya, dengar ya. Tidak semua laki-laki seperti itu, Ma. Sekarang gini deh, Mama bilang sama Papa. Papa ini harus gimana? Biar mood Mama itu nggak begini lagi. Biar Mama mau maafin Papa. Bilang sama Papa sekarang, ya sayang ya? Mau bikin mood saya jadi baik. Iya. Kamu nggak usah pulang sekalian ke sini. Ma, tunggu, Ma. Ini semua pasti gara-gara Sisil. Dia yang kirim foto-foto itu. Kamu bener udah gak apa-apa sayang? Enggak. Aku udah nggak apa-apa kok, Mas. Aku sekarang udah bisa kendaliin rasa takut aku dari Coki. Ya walaupun aku masih gugup, aku masih deg-degan di depan dia, tapi aku udah lebih baik kok. Udah lebih mending dari sebelumnya. Syukur sayang kalau kamu udah bisa baikan kayak gitu. Tapi aku bingung deh, Mas. Bukti kita kan udah kuat banget ya. Kenapa Coki masih bisa keluar dari penjara? Itu juga sih yang aku bingung. Tapi aku akan cari tahu sayang. Kamu tenang aja. Ya? Iya, Mas. Iya mas, iya mengenai rumah itu. Pokoknya saya mau rumahnya yang siap huni aja. Jangan terlalu besar ya. Yang pasti bisa muat untuk keluarga kecil aja mas. Suami, istri, dan 1 orang anak. Iya, oke. Kalau ada kabar, langsung telepon saya. Ya, makasih. Hey. Ada apa sih? Serius banget teleponnya. Sayang. Aku lagi mikir nih, kayaknya aku stay di sini aja nemenin kamu. Aku tuh kalau di rumah selalu mikirin kamu, tau nggak? Aku khawatir, mikirnya tuh jadi aneh-aneh. Jadi aku mikir kalau aku stay di sini aja sama kamu. Nggak boleh. Nggak boleh. Serius? Boleh lah, boleh. Boleh kan? Boleh. Makasih sayang ya. Sama-sama. Nanti kamu bobonya di mana? Aku mau di sini ya. Kamu situ. Dimanapun Mas Kelvin mau, dibolehin. Ya udah, aku di sini, kamu di bawah. Silakan Nyonya. Kasih Tuan. Mas. Ya. Kamu hari ini meeting ya? Ya aku hari ini meeting sama Bu Wiryo buat bahas soal gathering. Iya sama sih. Aku juga ada meeting pagi ini. Kamu semangat ya meetingnya sama Bu Wiryo. Semoga nggak dikritik lagi. Kamu ada-ada. Jangan reset. Mas, nanti sore aku ada janji buat ke tempat prakteknya Dr. Bayu Seksi lagi. Aku nggak bisa anterin kamu nggak apa-apa sama Pedro ya? Nggak apa-apa. Tapi nggak boleh sendiri. Iya. Oke. Ya udah, aku masuk ya. Bye sayang. Halo, coba kamu cari tahu
kenapa Coki bisa keluar secepat itu dari kantor polisi. Kabarin saya secepatnya. Makasih. Ibu bahagia banget kayaknya dari tadi senyum-senyum sendiri. Kenapa sih? Udah punya pacar ya? Enggak, ini loh, Sisi lagi ngeliatin Instagramnya Dokter Bayu, lihat deh. Ganteng banget ya, Bu. Ternyata tuh Dokter Bayu tuh ganteng banget ya, Bu. Ganteng gak sih, Bu? Lumayan. Hari ini saya ada jadwal konsul sama dia. Oh iya. Sisil boleh ikut ya? Boleh, tapi jangan genit ya. Iya, nggak bakal genit kok, Bu. Oh iya, Bu. Sisil nanti siang harus ke kantornya Pak Saka. Soalnya ada meeting gathering gitu. Oke, nggak apa-apa. Asal semua data meeting hari ini sudah siap pagi ini. Siap dong, Bu. Itu semua udah siap kok. Tuh, ada di meja Ibu. Cakep banget sih, Bu, hari ini. Makasih. Emang biasanya nggak ya? Nggak dong. Hai, Rin. Hai, udah siap buat meeting? Udah dong, yuk. Oke, yuk. Bisa? Terima kasih buat para staff yang udah hadir di sini. Tujuan saya itu di meeting kali ini saya akan membahas gathering dan juga camping yang akan kita lakukan bersama. Jadi tujuan dari acara kita ini sebagai rasa terima kasih saya kepada kalian yang sudah bekerja keras di perusahaan kita. Tujuan saya membuat acara ini adalah supaya kalian bisa melepas stres dan ketika kalian sudah bekerja lagi di sini, kalian akan lebih bagus performanya. Untuk apa acara camping segala? Hanya buang-buang waktu saja, itu tidak penting. Sebaiknya persiapkan semua proyek yang masih menumpuk. Itu jauh lebih baik. Ya, acara kita sebenarnya bukan cuma camping, Bu. Kita juga ada outbound, mereka bisa mengenal satu sama lain lebih dekat dan menurut saya itu akan membuat mereka happy dan kinerja mereka akan lebih baik lagi. Saya tahu Pak Saka, maksud Anda itu baik. Tapi apakah Anda sadar Pak, perusahaan ini sedang tidak stabil. Kalau nanti sudah stabil terserah kalau mau bersenang-senang. Saya paham, Bu. Maka dari itu saya membuat acara ini dengan gaji saya sendiri, dengan uang saya sendiri, dan saya tidak akan memberatkan sepeser pun kepada uang perusahaan. Jadi menurut saya Ibu nggak usah khawatir. Sepertinya apa yang saya bicarakan, Pak Saka masih belum mengerti. Kalau memang Pak Saka mau memakai uang pribadi Bapak, kenapa tidak untuk mengembangkan perusahaan yang sedang ngedrop ini? Anyway, oke. Saya izinkan acara gathering ini. Tapi dengan satu syarat. Yang boleh mengikuti acara gathering ini hanyalah karyawan yang terbaik saja. Jelas? Baik, Bu. Baik. Baik, kalau begitu saya permisi. Terima kasih, Bu. Omongannya Ibu Wiryo nggak usah terlalu dimasukin ke hati ya. Beliau maksudnya baik kok. Tapi tenang aja. Dia bilang
izinkan atau enggak kita tetap berangkat karena itu pakai uang saya sendiri. Oke? Saya tinggal dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Saya adakan meeting pagi ini karena kita harus mempersiapkan presentasi kita kepada investor. Karena investor kita itu sampai Sabtu pagi. Jadi kita harus mempersiapkan presentasi dengan baik supaya investor kita semakin yakin untuk invest di Ariana Globe. Betul itu. Oke. Aku mulai ya, Rin ya? Langsung dimulai aja. Ya, jadi yang paling penting harus kita sampaikan adalah bagaimana kita membangun image dari brand Ariana Glow ini. Skincare untuk wanita dan pria. Dan yang harus kita sampaikan juga, Ariana Glow ini skincare yang sangat mencerminkan wanita yang kuat, alami, dan cantik. Bukan begitu ya? Gini nih, kalau Bu Bos nggak ada, berasa jadi kacang gue. Lagian tuh 2 orang mesra amat sih, bikin gue kesel aja. Kenapa lu, Bon? Lu kalau kesel biasa aja dong. Kok gue? Gue biasa kok. Kok lu sewot sama cowok gue? Ada masalah apa sih? Ada masalah? Ada masalahnya. Lu udah tahu ini tempat kerja, malah dipakai mesra-mesraan. Gue bilang Bu Bos baru tahu rasa. Ih, ngadu. Yaudah Yun ya. Aku ngeband dulu ya. Iya sayang. Udah ya, aku cek-cek dulu ya. Saka, Ya. aku udah siapin nama-nama daftar pesertanya. Tunggu deh. Kamu ada nama Sisil ya? Emangnya dia harus ikut? Ya perlu lah. Sisil kan sering ngebantuin kita di kantor ini. Aduh, Saka ngapain sih dia ikut? Kalau ada dia, yang ada gatheringnya malah berantakan. Dit, kamu nggak bisa campurin urusan profesional kita sama urusan pribadi. Tambahin nama Sisil di sini. Ya? Oke. Dit, ntar kita makan siang bareng ya? Oke. Sampai ketemu pas lunch ya. Jadi ini daftar karyawan terbaik. Iya, Bu. Tapi menurut saya, kamu belum cocok disebut sebagai karyawan terbaik. Karena kerjaan kamu cuma bisa mesra-mesraan aja. Silakan Bu. Pak Saka, kedatangan saya ingin mengizinkan acara gathering yang sudah Bapak rencanakan. Alasan saya mengizinkan bukan karena saya menyukai ide Bapak, melainkan terpaksa.
Satu hal lagi yang Bapak harus ingat. Sepulang dari gathering, apabila tidak ada peningkatan pada perusahaan ini, maka Bapak harus bertanggung jawab untuk semuanya itu. Bapak harus mempekerjakan semua karyawan dengan keras, bahkan lembur sampai ada peningkatan di perusahaan ini. Kenapa sih, Neng? Pagi-pagi udah cemberut aja. Gagal ya deketin Pak Saka. Seberisik ya, nggak lucu. Ih, apa nih? Wah, list peserta gathering ya? Lusa nih kita berangkat. Asik, sambil liburan dong. Bentar. Kalau lusa berangkat berarti bentrok dong sama meeting investor. Ya masa gue gak ikut sih? Makanya ya, lo tuh jadi orang jangan sok sibuk. Pakai kerja di 2 kantor segala. Lo ngapus? Jelas Pak Saka? Jelas Bu Wiryo. Menurut saya karyawan yang ikut gathering dan camping, sepulangnya kerja lagi di sini, mereka akan lebih fresh, Bu. Dan kalau orang lebih fresh itu dia kerja akan lebih enak, akan lebih giat. Dan menurut saya nggak perlu lembur untuk mengharapkan ekspektasi Ibu Wiryo. Bagus. Kalau Bapak terlalu percaya diri dan yakin bisa. Saya tunggu good news-nya ya Pak. Baik Bu. Terima kasih, saya permisi. Sama-sama Bu. Lagian bukan lo doang yang gak ikut, gue juga gak ikut. Kenapa? Bu. Lo kenapa tiba-tiba berubah kalem gitu pas Bu Wiryo lewat? Ngapain lo sampai beli salam segala? Berisik ya lo ya. Berisik sana. Ih, orang marah cepet tua lo. Tangguh aja. Kok dicoret sih nama gue? Aduh, gimana nih? Aku harus cari cara supaya diizinin Bu Wiryo untuk ikut gathering. Gimana pun caranya. Anjani, apa mau kamu? Aku ingin memperjuangkan keadilan untuk anak kita. Enggak. Pokoknya aku harus temui Anjani untuk menanyakan kebenaran soal anak yang ia kandung waktu itu. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Saya dengan Saka Pak. Oh, Pak Saka. Ada bisa saya bantu, Pak? Begini Pak, saya mau menanyakan terkait soal saudara Coki yang baru aja ditahan, tapi sekarang udah keluar lagi ya. Itu kenapa ya Pak? Padahal buktinya itu udah sangat kuat. Dia mengganggu rumah tangga saya. Dan dia berniat untuk mencelakai seseorang. Benar, Pak. Bukti untuk menahan Pak Coki sudah jelas. Tapi Pak Coki kami bebaskan, Pak. Karena sudah ada yang menjamin. Ada yang menjamin? Siapa, Pak? Kami tidak bisa membocorkan, Pak. Baik. Saya paham. Terima kasih ya. Siapa yang ngejamin Coki? Mana nih ibu manajer nih? Mana ya? Pak Yomo. Ada bestie-bestie aku. Mbak, sini Mbak. Mau pada makan ini? Ya, mau pesan apa Mbak? Saya burger 1, minumnya es coklat deh. Ada lagi? Saya makanannya samain aja deh, tapi minumannya seperti biasa ya. Tunggu sebentar ya. Makasih ya. Gimana soal Coki, udah ada kabar belum? Gue belum dapat petunjuk apapun lagi soal Coki. Tapi Mas Saka juga udah coba buat cari tahu lagi sih. Gue rasa ya, pasti Coki tuh punya backingan yang nebus dia dari penjara. Ya maksud gue gini, kita semua sama-sama tahu deh Coki tuh nggak ada pekerjaan, pengangguran, kerjaannya dia tuh cuma morotin duit orang doang. Nah pasti dia punya backingan yang kaya raya banget
sampai akhirnya dia bisa keluar dari penjara karena dibantuin sama itu orang. Bisa juga sih. Bener. Gue udah lapar banget. Iya, Lapar. makanannya. Ini saya bantu. Permisi ya. Iya. Sel, lo makan di sini tetap bayar juga kan? Temen lo, Ren. Belum juga gue nyuap, udah ditanyain bayar apa enggak. Iyalah, gue pasti bayar kok. Lagian ya, gue tuh mau ngasih contoh ke karyawan gue. Walaupun gue pemilik kafe ini, kalau gue makan di sini gue tetap bayar. Itu. Udah, gini aja. Gue yang bayar, gak apa-apa. Kok jadi lo yang bayar sih? Gue aja kan gue udah bilang, gue mau ngasih contoh ke karyawan gue. Iya, cuman kan lo bos di sini. Masa lo bayar sih? Udah gini aja deh. Daripada berantem soal bayar, split aja. Mau nggak? Yang kalah bayar. Gue gak ikutan ya, ntar gue potong gaji kalau gue ikutan. Kan apa gue bilang? Tetep kalah gue, ujung-ujungnya juga gue yang bayar. Aduh, lupa bawa dokumen kan. Duh, ngapain juga sih si Gabriel kesini hari ini? Mau apa kamu kesini? Om tenang aja, Om gak usah takut sama saya. Saya datang ke sini karena saya mau bilang terima kasih ke Om. Karena Om udah menjamin saya dan akhirnya saya keluar dari penjara. Kalau bukan karena Om, saya nggak mungkin ada di sini sekarang. Saya butuh uang. Hah? Butuh uang kamu? Hei, Coki. Uang yang saya gunakan untuk membayar kamu itu udah banyak sekali. Sekarang kamu butuh uang lagi. Udah gila kamu ya? Mikir kamu. Oke, kalau Om gak mau bantu saya kasih uang. Saya masih punya bukti tentang perselingkuhan Om. Dan saya bisa kasih semua bukti itu ke media. Kalau Om gak mau ngasih saya uang. Oke. Saya akan transfer. Puas kamu? Oke, saya permisi dulu. Kita? Iya, Pak. Pak Gavin mana? Oh, barusan Pak Galvin baru jalan, Pak. Oke, makasih ya. Iya.
Pak Galvin, maaf, ini materi meeting untuk hari ini. Oh, oke. Terima kasih ya. Baik, Pak. Vin, Pak, udah selesai meetingnya, Pak? udah, baru aja. Oh ya, Papa ikut kamu ya. Boleh. Ayo. Yuk. Ah, kan? Udah ujung-ujungnya gue yang bayar, pakai segala sweet-sweetan. Heran. Traktir lagi, wuhui. Tapi kalau dipikir-pikir omongan Ariana bener juga. Kan gue pemilik kafe ini, Yuna. Harusnya gue nggak bayar lah. Lagi juga nggak seberapa ini harusnya. Iya, bener sih. Hei, kan lo sendiri yang bilang katanya lo mau jadi contoh yang baik buat karyawan lo. Ya Bu Bos. Siap Bu Manager. Hai. Sarang yuk. Annyeonghaseyo. Single nggak? Ada aja kelakuannya Pedro. Kita bikin double yuk. Gimana? Pedro. Kamu nih istri udah berapa sih? Masih aja genit-genit. Ih maaf non, Aing mah cuma ngerespon, Aing digodain, beneran. Ya kan lumayan, kita aja bisa jadi yang ke 4. Kayak punya kucing. mau berangkat sekarang non? Boleh, tapi mampir dulu ya di kantornya Mas Saka. Oke non, siap. Jadi lo yang bayar? Iya, gampang. Oke, gue cabut ya? Ya. Thank you Bu Bos, udah ditraktir. Sama-sama Bu Bos, kan dia bos gue juga. Bye Besti. Bye, Besti. Kalau di sini lo yang bos. Iya. Hati-hati ya. Bye. Bye Besti. Takut banget. Oke, saya rasa cukup ya kita meetingnya hari ini. Kita meeting lagi kira-kira minggu depan ya. Baik, Pak. Makasih ya. Vin, kita harus rebut kembali vendor-vendor yang sudah pindah ke perusahaan Kusuma. Dulu itu, Papa sering bantuin perusahaan Kusuma. Malah sekarang, perusahaan Kusuma mau main belakang sama perusahaan Papa. Dasar. Gak tahu diuntung. Pak, menurut Galvin kita lupakan aja semua vendor-vendor yang pindah ke perusahaan Om Kusuma. Kita bisa kok dapetin vendor lain yang lebih baik dan lebih loyal sama kita, Pak. Pokoknya Papa tenang aja ya. Ya, tapi Vin. Pak, percaya sama Galvin. Perusahaan kita akan baik-baik aja. Ya. Siapa lo? Bayar utang sekarang. Jangan cuma bisanya janji doang. Bayar sekarang. Iya. Nih, gue bayar utangnya. Cabut lo. Cabut. Gue sama Saka emang pernah punya masalah. Tapi gue yakin, secara bisnis, Saka orangnya profesional. Pasti ada alasan kenapa Om Kusuma ambil keputusan itu sampai ngerugiin perusahaan Papa. Ya, halo Pak. Ya, sudah dapatkan seperti yang saya mau? Oh ya, oke. Tolong kirimkan alamatnya ya, saya kesana sekarang. Ya, terima kasih.
Mas Wijaya, ada apa lagi kamu menemui aku, Mas? Saya datang ke sini mau menanyakan soal anak kita. Kamu bilang apa barusan? Anak kita. Anak yang waktu itu mau kamu bunuh. Tenang aja, Mas. Anak itu dalam keadaan baik-baik aja. Dan aku pastikan kalau aku akan menghancurkan Mas Wijaya beserta dengan semua keluargamu bersama dengan anak kita. Dan kalau nanti Mas Wijaya sudah hancur, aku akan tertawa bahagia bersama dengan anak kita. Anjani, kamu jangan pernah mencoba ya membohongi saya. Hah? Kamu pikir kamu bisa mempermainkan saya setelah keadaan kamu kaya seperti sekarang ini? Nggak bisa. Jangan harap kamu, Anjani. Mas, santai aja kalau ngomong. Jangan ngegas. Terserah kamu, Mas. Kamu mau berbuat apa saja. Terserah. Mau order minuman? Nanti aku yang bayar. Nggak perlu. Hati-hati ya, Mas. Sayang, kamu seneng nggak? Kita sebentar lagi akan punya rumah baru. Kenapa sih pakai nanya segala? Ya happy dong Mas, aku tuh seneng banget. Aku gak sabar kita beneran punya rumah sendiri. Loh Mas, ini kan arah rumahnya Ariana sama Saka kan? Masa sih? Iya, coba kamu lihat nih. Nih. Kok kamu nyari rumahnya yang deketan sama rumah mereka sih? Kenapa kamu nggak mau ya? Kamu nggak mau rumah kita nanti berdekatan dengan Ariana gitu? Sayang, kamu percaya deh sama aku. Beneran loh, aku nggak tahu kalau rumah yang dikasih broker itu deketan sama rumah Ariana dan Saka, sayang. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, kita cari tempat yang lain aja. Nggak usah Mas, nggak usah. Nggak apa-apa kok. Bener nih, nggak apa-apa. Benar. Ketemu lagi kita. Emang kayaknya jodoh nih. Tapi tiap hari ketemu, you makin cantik deh. You pasti tahu ya, Ai lagi mau antrinan Arin, makanya you dandan lebih cakep lagi. Buat Ai kan? Siapa lo? Godengan buat lu, ha? Pedro. Pede banget sih. Pensil, Pedro dan Sisil. Iya sih. Makasih banyak ya, Ruf. Sama-sama. Walaupun saya tahu kamu bisa menghadapi rasa takut kamu. Alangkah baiknya, kamu jangan pernah pergi sendirian ya. Setidaknya harus ada orang yang mengingatkan kamu. Ya. Makasih banyak ya, Bayu. Sama-sama ya. Udah menjadi tugas saya menjadi dokter kamu. Sore Dokter Bayu. Sore Sisil, gimana kondisi kamu sekarang? Jauh lebih happy sih dok semenjak konseling sama dokter. Ya walaupun Sisil tuh jomblo tapi kalau Bu Ariana udah selesai konseling sama dokter, tapi Sisi boleh masuk ke sini kan ya? Oh, boleh dong. Dengan senang hati. Kamu kabarin aja kalau mau berkunjung ya. Senang banget deh dok. Boleh gak sih kita foto berdua? Buat kenang-kenangan aja gitu. Siapa tahu kan Sisil sibuk terus gak bisa ketemu sama. Boleh ya dok?
Ayo, datang. Ih. Nah, bagus nggak Bu? Makasih dokter. Sama-sama. Ya, ada si opak Bu. Lagi. Jauh. Sini aja. Ya. Ayo Bu, Bu. Jadi saya sangat merekomendasikan rumah ini untuk Bapak. Karena sepertinya cocok sekali dengan selera Bapak dan Ibu. Rumahnya bagus ya? Iya, luas banget. Luas banget, tamannya juga. Betul sekali. Dan ini hijau-hijau semua ya sayangnya? Iya. Kita mengambil ya, 50 dan 60%. Jadi 40% itu turin, 60% Riri. bangunan. Galvin, hai. Hey. Hai Rin. Hai. Kalian mau beli rumah ya di sini ya? Ini sih baru mulai mau lihat-lihat sih, ya sayangnya. Iya. Aku bakal seneng banget sih kalau kalian jadi beli. Berarti nanti kita jadi tetanggaan dong ya. Kalian mau mampir dulu nggak ke rumah? Nggak usah deh. Ya, nggak usah deh, karena ini udah sore banget kayaknya dan kita harus pulang ya sayangnya. Iya. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Oke kalau gitu. Hai Pak. Halo. Yaudah yuk Mas, kita pulang dulu. Rin, buru-buru banget nih. Iya nggak apa-apa. Sampai ketemu nanti ya. Bye. Iya bye. Jadi beli aja ya. Iya. Iya. Enak juga mie kamu sayang. Bukan aku dong yang bikin sayang. Siapa? Bias. Gimana persiapan gathering kamu sayang? Lancar? Ya. Acara gathering. Nanti kamu ikut kan campingnya? Kita berangkatnya hari Sabtu ini ya. Kok bisa pas banget ya? Aku tuh hari Sabtu ada meeting penting banget sama investor sayang. Jadi aku nggak bisa, maaf ya. Kamu gak ikut? Enggak. Canda ya? Enggak sayang, beneran aku. Sisil, ikut kamu meeting? Harusnya sih ya, cuman nggak apa-apa. Nanti habis dari aku, dia langsung ikut sama kamu gathering. Oke. Kamu jangan ngambek dong sayang. Aku janji nanti persiapan buat camping semuanya aku yang urus sama Bias dan Pedro. Oke. Emang kamu gak bisa tunda apa meeting sama investor? Nggak bisa sayang, nggak bisa ditunda. Serius ini penting banget sayang. Oke. Banyak banget ya. Masukinnya susah. Nyong, mau kemana? Kabur? Jangan kabur, tenang gajian besok, tenang. Sponsor enak aja. Bukan ini, lagi nyiapin buat campingnya Mas Aka sama karyawannya. Oh, gitu. Ini suka heran deh sama orang-orang kota. Ngapain ya? Pada suka jalan-jalan ke desa, udah gitu. Pada mau camping lah, tidurnya di tenda. Ikan banyak nyamuk, dingin pula. Aduh, kalau Ai diajak sama suhu Ai nggak mau tuh. Karena Ai udah biasa yang gak begini dulu di kampung. Dan aduh, males banget yang gak begini. Pedro, Yes? kaki. Turun. Hop. Pedro, satunya kaki. Banyak larangan nih sekarang. Dengerin ya, jangan samain itu loh. Di kampungnya kamu sama campingnya Mas Aka itu campingnya keren loh sama temen-temennya. Bisa lihat bintang, enak. Elah, Nyong, lihat bintang ribet amat kudu camping. Nyong, ayo kalau mau lihat bintang tinggal nengok kiri. Bintangnya depan rumah. Jangan kedip-kedip kayak gitu. Mau etro. Udah jangan macam-macam. Ih, apaan sih? Udah. Masih mau deket aku nggak? Beresin, masukin. Berat.
Ya kamu nanti jaga diri, jangan nakal. Masukin Langsung aja aja pakai masukin. nanya. Oh, iya 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 iya. Ganggu Ya. aja orang. Oh banyak banget sih sayang. Ya Bu, dibuka belum? Udah, belakang. Sayang, makanan udah disiapin dari kantor. Kamu tenang aja, nggak usah bawa makanan begitu. Aku kayak mau orang jualan di sana. iya udah terlanjur Mas. Ayo berangkat. Berangkat aja. Ada. Kamu hati-hati harus sama kita terus ya. Iya. Iya. Oh, wih. Nyong. Nah. Maaf ya nggak bisa pelukan. Udah macem. Sana nggak mau Ya udah, juga. Ayo cepetan berangkat nanti telat. Sayang kabarin aku terus ya. Iya, kamu juga ya. Pasti dong. Bye. Makasih Bias. Ya, sama-sama Mas. Hati-hati. Pedro. Maaf. Pantes nggak ada setirnya. Pantesan nggak jalan dari tadi Pedro. Salah masuk. Kurang ya? Mas. Sayang. Dadah. Hati-hati sayang. Ma, Mama masih marah sama Papa ya? Ma, diajak ngomong baik-baik malah pergi lagi. Jam. Kebetulan kita mau sarapan. Kita sarapan bareng ya? Terima kasih. Mama, kayaknya Papa harus berangkat sekarang deh, ya. Papa buru-buru amat. Ini kita kedatangan tamu loh. Masa Papa nggak mau sarapan bareng sama temen Mama? Nanti sarapan di kantor aja deh, Ma ya. Ya Mbak ya. Jeng, anaknya mana? Nggak ikut makan? Biasalah Jeng Wiryo, anak aku itu rajin kerja makanya pagi-pagi udah berangkat. Oh, sepertinya anak Jeng sama anak saya seumuran ya. Kayaknya seru deh kalau kapan-kapan kita pertemukan ya, biar mereka saling kenal. Waduh, gimana nih kalau sampai Anjani membocorkan rahasia masa lalu aku sama dia? Wah iya kayaknya seru deh ya kalau kita pertemukan mereka ya. Sebentar, kayaknya ada yang kurang nih makanannya. Aku ambilin dulu ya. Duduk dulu ya. Sebentar. Awas ya, kalau kamu berani bilang sama Niken soal masa lalu kita, awas aja. Kita lihat aja nanti. Sel, tolong cek dong posisi mereka di mana. Oh, oke. Bentar ya. Oh, udah nih? Udah datang. Udah mau sampai? Bentar gue cek dulu keluar ya. Tolong kamu siapin semuanya ya. Bentar ya. Kalau yang misalnya emang udah selesai nanti nggak apa-apa, langsung. Baik. Permisi. Iya. Ya, Selamat pagi Bu Riana. pagi. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Rin, ini Pak Rudi, perwakilan dari investor kita. Kebetulan beliau masih dalam perjalanan. Betul, Bu. Kalau Ibu kenal Ibu Wiryo Sudirjo, atasan saya adalah kerabat beliau.
Maaf sebentar Pak. Jadi maksudnya calon investor kita ini masih ada hubungan sama Ibu Wiryo Sudirjo? Betul, Bu. Aneh nih. Jangan-jangan Ibu Wiryo ada kaitannya dengan ini. Sal, kalau masih ada hubungan sama Bu Wiryo, gue nggak bisa lanjut kayaknya. Mending kita batalin aja. Kenapa? Kompleks. Oke. Pak Rudi? Saya mau tanya, apa perusahaan ini ada hubungannya dengan Ibu Wiro Sudirjo? Maksudnya jika memang ada, nanti kita bisa bicarakan lagi. Jadi gini tuh, atasan saya memang ada kekerabatan dengan Ibu Wiryo. Tapi kalau masalah bisnis mereka masing-masing. Pokoknya Ibu tenang aja, saya jamin tidak ada ikut campur tangan beliau. Oke. Untuk kelanjutannya sebaiknya kita tunggu atasan saya aja. Gimana? How? Oke. Oke. Boleh kita tunggu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Loh, kok kamu ada di sini? Bukannya saya sudah coret kamu dari daftar peserta? Maaf Bu, tapi kalau tidak ada saya, tidak ada yang mengkoordinasi acara di sana. Pak Saka juga kebetulan udah kasih tanggung jawab itu ke saya. Jadi terpaksa saya harus ikut Bu. Tapi saya janji sama Ibu, saya tidak akan berbuat macam-macam di sana. Saya akan jaga sikap. Oke, saya harap saya bisa pegang omongan kamu. Maaf saya telat ya Bu. Mungkin ada ucapan buat kami. Kan Ibu pemilik saham terbesar di perusahaan kami. Siapa tahu Ibu mau mengeluarkan satu patah dua patah kata buat kami Bu sebelum kami berangkat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi ini saya akan melepas kepergian kalian dalam acara gathering. Saya harap sepulangnya kalian dari acara ini, kinerja kerja kalian bisa lebih baik untuk perusahaan kita. Sekian, terima kasih. Hati-hati di jalan. Makasih banyak Bu. Oke, semua perhatian ya. Posisi kalian di mobil udah diatur sesuai divisi dan kalian bisa tanya ke Cecil atau Dita. Kalau gitu, sekarang kita berangkat dan ketemu di tempat camping. Oke? Let's go. Soelis ya? Yuk. Saka? Kamu bawa barang bawaan banyak banget. Emangnya kita mau camping berapa hari? Ya, Ariana yang siapin semuanya. Ada aja Riana. Semuanya aja dibawa. Pak. Ya. Kita berangkat sekarang aja ya Pak. Ayo. Dit, lo mau dibawa mana? Pak Saka. Pak, Bu Ariana, Bu Selin, ini atasan saya. Nama beliau Pak Dante. Iya, selamat datang Pak Dante. Silakan duduk, Pak. Silakan. Halo.
Halo. Pak, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Hubungan Bapak dengan Ibu Wirio itu apa ya? Itu tidak penting. Beliau nggak ada hubungannya dengan bisnis kita. Dan saya lebih suka tidak bawa nama beliau kemana-mana. Bisa kita mulai meetingnya? Oh iya. Iya. Kita udah siapkan presentasinya. Bapak bisa lihat aja di depan. Jadi kita megang beberapa produk yang emang best seller banget, Pak. Dan kita rencananya mau develop produk terbaru kita. Dan itu nantinya akan tematik, lebih kayak ke ada produk remaja, ada dewasa, dan nantinya juga ada untuk yang sudah tua, seperti itu, Pak. Seperti yang Bapak sudah lihat sendiri, penjualan kita, sales kita selalu naik setiap tahunnya. Dan sekarang sudah reach ke seluruh Indonesia. Sekarang kita juga mau ekspor ke luar negeri. Oke, sesuai arahan tadi sebelum kita berangkat, masing-masing ikutin kata koordinator kalian ya. Siapin alat-alat kalian, siapin tenda kalian. Oke, terakhir saya mau ingetin, manfaatkan waktu kita di sini dengan baik. Have fun ya, have fun. Oke, silakan. Saka, nanti kamu bantuin aku ngerakit tenda ya. Kamu kan tahu aku nggak bisa bikin tenda. Oke. Dasar ular, ada aja caranya buat ngatalin Pak Saka. Jangan lo pikir gue di sini nggak bakal ngapa-ngapain dan biarin lo gitu aja. Awas ya. Kalau kamu berani bilang sama Niken soal masa lalu kita, awas aja. Kita lihat aja nanti. Anjani sudah mulai berani mengusik kehidupanku. Bahkan nekat dia datang ke rumah aku. Dia nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan, lama-lama akan semakin seenaknya dan membuat hidupku malah berantakan. Aku akan memberinya peringatan. Dia harus tahu siapa yang coba dia takuti ini. Ada yang mau kebantuin nggak? Nggak usah. Udah nggak apa-apa. Sini aku bisa juga kok kalau ini doang. Sini. Ya, ini tinggal ditancepin aja. Ya. Pak, yang ini nih. Ah, belum nih, Pak. Oh iya, oke. Itu udah kan tadi? Itu belum tuh. Oh iya, ini Tuh kan. miring ya. Coba deh, Dit. Kayaknya di tenda lo ada semut gitu deh, banyak banget. Enggak kok, tadi udah beres. Coba nih. dilihat dulu, coba. Ntar dulu. Coba Itu dilihat dulu tuh. Iya. Bisa nggak, Pak? Bisa. Makasih ya, Sil. Ya. Ayo, siapa yang menang? Siapa yang paling banyak? Ayo. Sisil. Namanya juga games. Ayo cepetan buruan. Ayo, cepat. Ayo, siapa yang paling banyak terigunya? Ayo. Wah. Ayo, Dit, Sil. Ayo, kalian masih dikit loh. Ayo. 3, 2, 1, stop. Bisa dilihat sendiri ya. Pemenangnya adalah grup A.
Kenapa lu, Bon? Kayak orang gak semangat hidup lu, gue liat. Dih, sombong. Lagi kesambet apa nih temen gue nih? Apaan sih? Nah, gue tahu nih. Lu lagi mikirin itu kan? Lu pasti lagi gundah gulana mikirin cewek. Ya enggak? Mikirin cewek apaan? Ceweknya aja nggak ada. Ya emang lu lagi nggak ada tertarik gitu sama cewek? Siapa kayak gitu? Tapi ya karena lo sudah masuk kerja, silakan kembali bekerja. Semangat. Gak ada. Tom, denger ya, standar gue tuh tinggi, jadi susah. Kalau pemikiran lu kayak gitu terus, sampai mati lu jomblo. Coy, mulutnya. Mulutnya. Gimana kalau kita makan siang bareng dulu aja, Pak? Mungkin nanti kita atur lagi waktu makan siangnya. Soalnya kalau sekarang saya ada keperluan. Overall, saya suka dengan produk kalian. Tapi saya meetingkan dulu dengan tim saya. Nanti saya kabari kelanjutannya. Oke, thank you. Kalau begitu, saya tunggu kabar baik. Ya, kita yang tunggu kabar baik. Sampai jumpa. Ya. Terus ya. Iya. Oke, gue senang sih sebenarnya sama investor baru kita itu kelihatannya muda, terus visioner juga, jadi bagus kasih insight yang banyak untuk produk kita. Oke, tapi dia segitu nggak maunya ngomongin soal hubungannya dia sama Bu Wiryo, dan itu menurut gue shady banget. bukannya itu bagus ya Rin ya? Berarti tandanya dia profesional, dia mau dilihat hanya kinerjanya aja tanpa ada sangkut pautnya sama Ibu Wiro Sudirjo. Menurut gue, dia bagus kok, profesional. Tim saya sudah melakukan pencarian, tapi hasilnya nih. Yakin Pak, semuanya udah dicari tuh. Kamu emang selalu siapa yang ngerawat aku, Dik? Kamu terbest. Ya, aku terlanjur sayang. Kamu inget gak sih, Sak? Kapan pertama kali kita tuh jatuh cinta? Kamu takut kalau ternyata aku makin dekat sama Riana. Dan aku ternyata ada main di belakang kamu gitu. Ini baru namanya laki-laki. Duh Dante, high quality banget sih kamu tuh. Kayaknya Selin akan sangat bermanfaat buat saya. Bisa saya jadikan boneka untuk misi-misi saya selanjutnya. Aku udah gak kuat kita ada di sini. Kamu bertahan ya. Saya sebagai seorang istri mana bisa tenang, Sil. Suami saya hilang di sana sama perempuan lain lagi.